Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 4, subtema 2 pada pembelajaran ke-6. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu perhatikan halaman 83, ada gambar apa di sana? Ya, ada gambar guru yang sedang berbicara di depan kelas. Nah, perhatikan, siswa memperhatikan dengan baik ya. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Nah anak-anak, ini adalah kebiasaan yang harus kamu lakukan di sekolah. Nah jika kita sudah mulai sekolah nantinya, anak-anak ibu harus mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pembelajaran di depan kelas ya. Jangan sampai ada yang mengobrol. Begitu juga dengan kamu, apabila kamu mempunyai pertanyaan, maka acungkanlah tanganmu dan siaplah bertanya apabila dipersilakan oleh gurumu. Jika sudah dipersilakan, maka dengarkan dengan baik gurumu ya nak. Dengarkan juga temanmu yang akan memberikan pendapat atau akan bertanya. Nah itu adalah salah satu contoh sikap baik dalam sekolah dan hak-hak dan kewajiban kita di sekolah. Berdiskusilah dengan temanmu atau keluargamu. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu. Nah, tulislah hasil diskusimu dalam bagan berikut yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. Silakan buat dalam bagan. Lalu yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Nah, kira-kira yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita apa ya? Ya, kita harus melihatnya atau mendengarkannya ya. Lalu yang harus kita lakukan saat berbicara kepada orang lain, yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain, kita harus berbicara dengan sopan ya. Kita juga harus menatap matanya, atau kita harus melihat kepadanya. Kemudian, sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Semua warga sekolah menjalani kewajiban dan haknya. Bergejala dengan teman di sebelahmu. Tanyakan, bergejala dengan keluargamu atau saudaramu. Tanyakan kewajiban dan hak yang pernah ia lakukan. Buatlah daftarnya pada bagian berikut. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Yang pertama, apa saja kewajiban yang pernah kamu lakukan dan apa saja hak yang pernah kamu lakukan di sekolah anak-anak. Sekarang anak-anak ibu tulis dalam bentuk tabel seperti halaman 85 ini ya. Setelah anak-anak ibu kerjakan tabel berikut, kita akan melanjutkan pada mencoba kegiatan yang ada di halaman 85. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Nah, ini ada dalam gambar 85 upacara bendera. Dan upacara bendera tentunya nanti akan ada amanat dari pembina upacara yang harus kita dengarkan dengan baik ya. Nah, setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Nah, di sini kita akan melihat anak yang mengikuti dengan suara lembut ada 580. Tentukan banyak siswa yang mengikuti upacara dan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, buatlah 5 kemungkinan. Di sini mungkin kesalahan sedikit ya anak-anak. Maksudnya anak yang mengikuti upacara ada 580. Jadi anak-anak ibu menentukan siswa yang mengikuti dengan suara lembut dan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ibu contohkan ya, apabila ada 300 siswa yang mengikuti dengan suara lembut, maka berarti sisanya ada berapa? 280 siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Nah, ini sama dengan pembelajaran sebelumnya ya, membuat kemungkinan. Setelah itu, kamu sudah bermain angka bukan? Kembali cerita tentang upacara di sekolah, buatlah pengurangan dengan hasil yang sudah kamu tentukan. Tentu kamu pernah berbicara. Kepada siapa kamu berbicara? Bagaimana cara kamu berbicara? Bagaimana tanggapan teman bicaramu? Nah, mari kita baca teks tersebut dengan nyaring.
Nah, teks berikut ini tentang setiap orang ingin didengar ya. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu adalah teksnya ya. Jadi apabila kita berbicara, maka kita harus menatap mata teman kita ya anak-anak. Nah, kemudian kita akan menjawab 5 soal berikut. Soal yang pertama, sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Nah, bagaimana kamu menjelaskan ini? Nah, berarti kita pada saat berbicara harus melihat kepada mata orang tersebut. Dan kita harus memperhatikan dengan baik apa yang diucapkannya. Gitu ya kira-kira. Masih ada 5 pertanyaan yang harus anak-anak ibu kerjakan. Lalu setelah itu kita akan lakukan hal-hal berikut. Nah, amati kebiasaan berbicara di sekolahmu. Apakah berbicara dengan pendengar sudah melakukannya dengan baik? Dengan benar? Sampaikan pendapatmu dan saran-saranmu yang harus dilakukan dan presentasikan hasil diskusimu. Nah, mungkin kegiatan ini belum tentu kita bisa lakukan ya. Jadi anak-anak ibu, jika anak-anak ibu sudah melakukan hal ini atau berbicara dengan baik dan menatap orang, berarti anak-anak ibu sudah melaksanakan hak dan kewajiban dalam berbicara. Nah, kegiatan bersama orang tua kita pada hari ini adalah berdiskusi tentang cara berbicara dengan mendengarkan yang baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.